Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga di nenek kembar yang tinggal di rumah desa. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat, bahagia dan tetap semangat ya. Amin. Kali ini tuh aku mau share kegiatan aku dari sore hari sampai ke esokan paginya ya teman-teman. Nah ini sore hari Pak Suami tuh alhamdulillah pulangnya lebih awal gitu ya tadi. Dan ini Pak Suami ngajakin aku buat cari kaca teman-teman untuk meja makan aku ya. Kemarin itu banyak banget yang komen, Bun kenapa kok nggak dikasih kaca, Bun kenapa kok nggak dikasih kaca, gitu-gitulah ya teman-teman. Dan juga ada yang bilang, Bun dikasih alas dong mejanya bla 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 segala macam. Aku tuh nggak bisa responin satu-satu gitu ya teman-teman, karena ya udahlah gitu ya, toh juga video ini bakalan tayang gitu ya, nanti pasti bakalan terjawab gitu ya teman-teman sekalian di video ini kayak gitu. Jadi kayak kayak capek sendiri juga ngejelasinnya terus-terusan gitu ya. Setiap ada yang komen aku jelasin, ada yang komen aku jelasin. Jadi ya udah makanya aku kebanyakan aku nggak jelasin. Ya udah nanti di video ini bakalan kejawab kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini aku teman-teman beli kacanya itu aku cari yang sebenarnya yang paling tebal. Aku pengennya yang tebel gitu ya. Cuman karena di sini tuh nggak ada teman-teman yang paling tebal tuh ya ini tuh cuma 5 mili ya teman-teman. Dan ini tuh untuk seukuran meja makan aku yang di rumah teman-teman harganya tuh 75.000. Kemarin itu kan pas aku beli meja makan itu teman-teman itu kan juga banyak ya yang ada warnanya juga yang bermotif gitu ya untuk kacanya. Cuman aku kurang suka gitu loh teman-teman sama yang bermotif gitu. Aku lebih suka yang polos gitu ya karena biar nggak memberikan biar nggak terlalu memberikan kesan yang ramai lah gitu ya di dapur aku. Jadi ya udah yang polos-polos aja gitu. Intinya mejanya itu dikasih alas kayak gitu aja gitu ya. Makanya ini aku beli kacanya juga juga yang transparan gitu atau yang bening kayak gini gitu ya teman-teman. Nah ini walaupun kami belinya itu di sore hari kayak gini ya teman-teman, tapi sekarang tuh masih cetar banget sih cuacanya juga ya, masih bener-bener terik. Dan ini tuh kami cuman beli aja ya teman-teman, maksudnya aku sama anak-anak sama Pak Sami cuman mesen dulu terus dipotongin sama abangnya. Cuman nanti yang bawa kacanya itu pulang Pak Sami sendiri, jadi nanti Pak Sami ngantarin aku dulu sama anak-anak buat pulang, terus nanti Pak Sami balik lagi buat ngejemput kacanya gitu. Untuk beli kacanya ini tuh lumayan ya teman-teman, dari rumah tuh emang gak terlalu jauh ya, kayak di desa tetangga gitulah teman-teman. Jadinya ya ini tuh gak terlalu yang jauh-jauh banget lah gitu. Sebenarnya yang kayak aku bilang itu ya mau nyari kaca yang lebih tebel gitu ya, cuman bingung juga teman-teman mau nyari di mana. Dan kalau misalnya katanya itu yang tebel yang ada berapa, yang 7 mili atau berapa gitu tuh harganya kata si Akang ini malah jauh lebih mahal katanya gitu. Jadi ya udahlah ya, untuk sementara itu ajalah dulu ya teman-teman. Semoga aja kacanya awet, nggak cepat pecahnya juga gitu ya, karena jujur sih agak ada rasa was-was juga karena kan kita punya bocil gitu ya. Cuman semoga lah aman-aman aja, dan pastinya harus dipantau ya teman-teman anak-anak, takutnya nanti mereka kayak ngetuk-ngetukin kaca itu atau yang segala macam lah gitu ya. Oke deh teman-teman, di sini aku udah sampai di rumah. Ini tuh masih kelanjutan tadi ya. Jadi setelah pulang dari situ aku sebenarnya tuh belum yang terlalu beres-beres gitu sih di dapur teman-teman, karena emang seharian aku tuh lagi lagi kurang enak badan gitu loh. Pokoknya kayak badan aku itu kayak rasanya meriang gitu loh teman-teman. Jadinya tadi tuh ya udah gitu ya, pas cuman kayak masak. Habis itu ya santai-santai doang gitu, aku belum beres-beres. Terus Pak Sami pulang dan dia ngajakin buat pergi gitu ya. Hasilnya udah deh dapurnya ditinggal dalam keadaan yang masih banyak cucian kotor. Dan tadi tuh ya udah langsung mandi dan langsung pergi karena juga nggak terlalu lama kan. Jadi ya udah ini aku mau beres-beres dulu sambil nungguin Pak Suami itu lagi ngejemput kacanya gitu. Kalian lagi apa nih teman-teman pas lagi nonton video aku ini? Semoga udah agak santai ya, atau mungkin ini tuh masih di jam-jam sibuknya kalian nih, kalian nonton video aku. Boleh kalian tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kalau emang pas lagi badan yang meriang tuh ya teman-teman, beneran deh ya nggak enak banget, mau dibawa aktivitas apapun tuh nggak enak banget gitu ya. Cuman tadi tuh syukur alhamdulillah karena tadi siang kan anak-anak tidur dan aku tuh ini teman-teman minum teh hangat gitu ya. Terus teh hangat itu aku kasih jahe gitu loh teman-teman.
Jadi aku tuh kayak ngerasa mungkin aku tuh masuk angin gitu ya. Jadi aku bikin teh hangat kasih jahe, dan alhamdulillah aku bawa tidur itu udah lumayan enakan gitu sih, badan aku bisa jadi masuk angin gitu. Dan makanya ya udah di sore hari ini walaupun masih belum terlalu seger banget rasanya badan, tapi udah agak ringan, ya udah langsung aja gercep beberes. Karena kalau misalnya yang beberes kayak gini ya teman-teman, itu tuh ya kalau bukan kita yang ngerjainnya siapa lagi gitu ya. Kalau misalnya ini makin ditumpuk, makin ditunda-tunda, ini malah takutnya gitu ya, makin nambah numpuk lagi, makin nambah jorok lagi, malah nanti kita tuh bisa tambah sakit gitu ya ngelihat tumpukan yang kayak gini tuh di mana-mana ya teman-teman. Karena jujur aku sendiri ya teman-teman, kalau misalnya ngelihat rumah tuh yang berantakan banget gitu ya, misalnya aku lagi sakit nih tapi rumah tuh lagi berantakan gitu ya, nah itu kadang aku tetap usahain loh teman-teman buat sedikit ngerapihin ya, walaupun mungkin nggak semaksimal pas lagi sehat gitu ya, tapi aku berusaha buat rapihin, aku sapu-sapu gitu ya, pokoknya kayak gitulah teman-teman. Kalau masalah ngepel bisa lah gitu ya nanti-nanti, tapi setidaknya itu dirapihin sama disapu lah gitu ya. Karena di saat kita sakit rumah itu berantakan kayak kapal pecah, itu malah badan itu rasanya tambah sakit gitu teman-teman. Oke deh teman-teman, ini tuh Pak suami udah di luar ya, dan dia itu minta dikosongin untuk mejanya. Jadi ya udah, ini aku kosongin mejanya, udah aku bersihin juga. Dan ini lanjut deh dipasang untuk si kacanya ya teman-teman. Nah, ini kacanya tuh pas banget teman-teman, alhamdulillah pas banget ya ini kacanya. Dan ini sebenarnya di bagian tepi-tepinya itu aku agak khawatir gitu loh teman-teman kalau kaca, dan ternyata itu tuh udah apa ya, udah dipoles gitulah sama yang punya, sama yang tempat membeli tadi gitu ya. Alhamdulillah itu udah nggak tajam gitu ya. Sebenarnya agak was-was gitu sih kalau kaca ini. Mungkin ini nanti kalau misalnya ada rezeki beli taplak meja yang segaris gitu kali ya teman-teman, yang nggak lebar gitu, yang buat segaris di tengah doang gitu ya, biar lebih cakep ditaruh bunga gitu ya teman-teman. Ya nggak apa-apa, sekarang kayak gini aja dulu. Ya kadang gitu ya teman-teman, kita manusia ini emang nggak ada puasnya, udah punya ini, udah punya ini pengen itu gitu ya. Dan kalau aku sendiri sih teman-teman, kalau beli-beli kayak gini tuh ya sebenarnya mungkin uangnya mungkin lebih bagus ditabung, bagi sebagian orang mungkin dia menyarankan. Cuman jujur beli yang kayak gini tuh juga salah satu caraku buat mereward diri aku sendiri gitu ya. Jadi aku kalau misalnya mau apa ya, mau mereward sendiri aku bukan dengan beli baju, beli apa ya, yang kayak buat aku pribadi gitu, enggak teman-teman. Aku lebih suka untuk reward diri aku sendiri tuh dengan beli perintilan kayak gini gitu ya. Alhamdulillah gitu ya teman-teman, dari hasil ngonten bisa punya meja makan baru yang bener-bener cantik banget dan sesuai banget sama tema dapur aku yang pinky. Nah teman-teman, ini aku lanjutin kegiatan aku di keesokan paginya lagi ya teman-teman. Ini juga masih pakai baju yang sama karena itu masih pagi banget ya, tadi udah beli sarapan. Dan kalau Pak suami tuh dia tadi tuh bawa bekal ya teman-teman, bawa bekal buat 2 kali makan. Nah kalau misalnya aku sama anak-anak itu kami beli lontong aja teman-teman, karena kayak emang apa ya, emang lagi nggak selera aja makan gitu ya. Jadi udah kita beli sarapan, walaupun lauk itu ada gitu ya, tapi tetap aja lah teman-teman, kadang itu kan kita juga bosan ya semua masakan sendiri, dan kadang itu ya pengen gitu ya buat beli-beli. Nah ini aku sulangin anak-anak dulu makan teman-teman. Ini anak-anak tuh belinya tadi lontong ya, tapi nggak pakai mie karena anak-anak nggak terlalu suka mie-nya, mereka doyannya lontongnya aja. Jadi udah, ini aku beli lontong. Di sini tuh masih murah ya teman-teman lontong begini. Ini harganya tuh lontongnya 5.000 gitu teman-teman, dan itu udah lumayan banget bikin anak-anak tuh kenyang ya. Terus tadi juga anak-anak tuh ada beli gorengan gitu di tempat yang jualan lontong, pada beli ini ya, beli tempe ya teman-teman, beli gorengan tempe gitu. Dan lanjut setelah anak-anak sarapan, di sini aku lanjut mau sarapan juga nih teman-teman. Ini aku belinya miso atau yang kayak sejenis soto gitulah teman-teman ya. Nah ini aku 5.000 juga ya harganya, aku belinya ini 5.000. Terus ya udah aku beli gorengan juga gitu ya. Alhamdulillah teman-teman, sedep banget, masya Allah. Aku tuh sekarang tuh hobi ya beli-beli miso gitu ya. Kadang itu bisa kayak 2 hari sekali teman-teman, atau 3 hari sekali aku tuh pasti beli, karena ya sesuka itu sih, rasanya juga enak dan harganya juga murah meriah. Tapi rasanya itu nggak murahan teman-teman, pokoknya mantep lah ya. Kalau tinggal di desa mah gini ya teman-teman, apa-apa tuh kayak masih lumayan murah gitu loh, buat sarapan kayak gini tuh nggak terlalu mahal gitu harganya, dan rasanya juga enak-enak. Gimana teman-teman, kalian itu kalau misalnya pagi-pagi itu tim yang mau bikin sarapan di rumah atau tim yang beli sarapan gitu ya? Atau mungkin kalian tuh sama kayak aku, kalau misalnya beli sarapan tuh ya udah kapan lagi pengen aja gitu. Boleh ya tulis di kolom komen.
every night. Oke, di sini aku lanjutin ya teman-teman. Tadi setelah aku sarapan, aku tuh lanjut mandi ya teman-teman karena mau ngejar duha. Dan ini setelah mandi aku mau lanjut beres-beres nih teman-teman. Aku mau beres-beresin si tempat tidur dulu ya. Sebenarnya udah agak lumayan siang sih teman-teman, baru aku beresin karena tadi aku ngeberesin cucian dulu gitu ya. Ya gitulah teman-teman, kalau pagi-pagi emak-emak. Terus aku tadi juga ngedit juga gitu ya, ngedit beberapa video short buat aku upload di YouTube, buat aku upload di Facebook, maksudnya video reels ya teman-teman. Video reels itu buat aku upload di Facebook sama di Instagram. Terus juga ngupload ngedit beberapa foto gitu ya buat diupload juga. Karena di Facebook itu teman-teman, walaupun aku belum monetisasi dari reels, dari iklan reels gitu ya, tapi itu tuh dari foto aja gitu ya, posting foto aja tuh alhamdulillah udah gajian gitu ya, Masya Allah. Jadi ya harus rutin-rutin ngupload foto teman-teman, walaupun kadang itu yang like yang komen sedikit nggak apa-apa, yang penting ya upload aja gitu ya. Oke deh teman-teman, di sini aku lanjutin. Nah, ini aku beresin cucian juga nih. Tadi udah selesai gitu ya satu ronde. Ini aku lanjutin lagi buat ngeringin pakaiannya ya teman-teman. Alhamdulillah kalau nyuci-nyucinya mah udah kelar. Karena kalau nyuci-nyuci kayak gini tuh emang dari pagi tuh udah disambi gitu ya. Jadi sambil aku ngedit, sambil juga aku tuh ngerendam cucian gitu ya, atau muter cucian kayak gitu. When nothing really matters, that's all I wanna do. Aku ya teman-teman, semenjak aku ngonten di Facebook juga sama di Instagram juga, walaupun video pendek, sekarang aku tuh ngerasa lebih slow aja gitu ya kegiatan aku teman-teman. Karena emang di YouTube kan juga cuman sehari sekali ya uploadnya, nggak yang kayak dulu. Kalau dulu kan emang sehari 2 kali aku nguploadnya, dan bikin video tuh ya harus dari pagi sampai siang, siang sampai sore gitu. Itu harus bikin video itu minimal tuh 2 dalam sehari gitu ya, biar tetap bisa upload. Cuman kalau sekarang itu ya udah, aku bikin video buat YouTube ya cuman buat 1 video doang gitu. Dan kalau misalnya aku bikin video lagi, aku tag video lagi, itu biasanya buat reels kayak gitu-gitulah teman-teman. Jadi aku ngerasa juga lebih slow juga gitu ya. Terus aku ngerjain kerjaan rumah juga lebih santai ya teman-teman, nggak yang aku buru-buruin. Kadang juga setengah hari baru aku nyuci kayak gitu-gitulah ya. Alhamdulillah lah teman-teman, dinikmati aja gitu ya. Karena semakin dikejar dan kadang itu tenaga kita terkuras habis, malah hasilnya kadang nggak maksimal juga gitu kan. Jadi biarlah lebih slow gitu ya, perlahan tapi pasti, dan juga nggak terlalu lelah gitu ya, walaupun hasilnya juga mungkin nggak sebanyak kalau kita itu benar-benar maksimal gitu ya teman-teman. Cuman buat aku sekarang teman-teman ya, bisa gajian kayak sebulan itu 2 bulan sekali itu udah syukur alhamdulillah gitu ya. Kemarin tuh juga ada yang nanya, Bunda tuh apakah masih rutin gajian gitu ya. Alhamdulillah tuh masih ada ya teman-teman, masih gajian gitu ya, masih gajian. Walaupun kadang itu kalau di YouTube itu udah ada sih kemarin itu ya teman-teman, aku tuh gajian itu kayak 2 bulan sekali gitu. Tapi ya nggak apa-apa gitu ya. Aku kan udah bilang ya teman-teman, aku tuh sekarang ini nggak terlalu yang gimana-gimana banget, karena makin aku kejar-kejar juga view YouTube itu juga nggak yang bagus-bagus banget gitu. Jadi walaupun aku sehari itu uploadnya 2 kali, ya palingan aku nerima gajinya juga pas-pasan di 1,3 gitu ya. Nah kalau misalnya aku upload sehari sekali, misalnya cuman gajian itu cuman dapat 1 juta sebulan, ya udah nggak apa-apa gitu ya, walaupun belum bisa ditarik, tapi kan bisa ditarik bulan selanjutnya kayak gitu. Jadi kita tuh juga nggak terlalu lelah, terus juga kita tuh bisa lebih ini juga ya, lebih mengasah skill kita juga di bidang yang lain kayak gitu teman-teman. Intinya aku tuh percaya ya teman-teman, kalau misalnya kita itu tuh mau sukses itu jalannya itu bukan cuma di YouTube doang ya, bisa di jalan yang lain juga. Balik lagi di sini aku cuman berusaha aja gitu ya untuk konsisten di YouTube, nyoba-nyoba juga di Instagram, di Facebook gitu. Mana nanti yang bakalan mengantarkan aku ke rezeki yang lebih baik, ya aku nggak pernah tahu kayak gitu. Yang penting aku berusaha aja selagi aku bisa gitu ya, dan selagi aku itu ya punya mental buat mencoba gitu ya teman-teman. Karena nggak semua orang juga punya mental yang bisa buat buat dibagi-bagi gitu ya kegiatannya ke sana ke sini gitu. Dan aku bersyukur aku tuh punya mental itu gitu ya, bisa nyoba ke sana, bisa nyoba ke sini, walaupun mungkin belum semaksimal orang-orang dan juga belum wow orang-orang gitu untuk hasilnya. Intinya teman-teman, aku nggak mau bersaing dengan siapapun gitu ya. Aku hanya mau bersaing dengan diri aku. Aku ingin menjadi diri aku yang lebih baik dari diri aku hari ini gitu ya. Jadi kayak pengen selalu berusaha untuk jadi lebih baik gitu ya. Bukan lebih baik dari orang lain, tapi lebih baik dari diri kita hari ini.
Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan menghibur. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Assalamualaikum, bye.